Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita sampai di pertemuan ke-10 ya. Pertemuan ke-10. Kita akan banyak membahas mengenai biological control. Masih ya. Kalau minggu lalu kita berbicara mengenai parasitoid, untuk minggu ini kita akan berbicara mengenai predator. Walaupun sebenarnya kalian sudah tahu ya sebenarnya predator itu apa. Namun di sini saya akan membahas yang jauh lebih dalam mengenai predator ya, terutama dari golongan serangga. Dan juga hari ini saya akan sedikit membahas mengenai invasive species. Sudah kalian ketahui ya bahwa yang namanya invasive species itu sesuatu yang asing masuk ke dalam wilayah suatu negara. Kalau semester lalu kalian sudah belajar mengenai spesies invasif untuk spesies invasif untuk gulma ya. Namun kalau sekarang kita banyak berbicara mengenai invasive spesies terutama dari golongan hama. Oke. Lanjut ya. Oke. Ini definisi ini sebenarnya sudah kalian dapatkan minggu lalu. Predator adalah organisme yang makan lebih dari satu organisme atau hewan dalam satu siklus hidupnya, dan biasanya tubuhnya lebih besar daripada mangsanya. Biasanya seperti itu, walaupun tidak selalu ya. Jadi ini adalah predator. Dan bagaimana hierarki ekologi predator itu kalau dalam ekosistem ada di mana sih? Ternyata yang paling bawah itu adalah produsen primer, which is itu plant atau tumbuhan, jadi sebagai autotrof. Kemudian di atasnya ada herbivora, makan tumbuh-tumbuhan, konsumen primer, contohnya adalah hama. Dan kemudian yang di atasnya itu adalah sebagai carnivore atau sebagai dia konsumen sekunder. Konsumen sekunder itu siapa sih? Konsumen sekunder itu adalah ya kalau di konsep pengusahaan ya dia adalah predator dan parasita gitu ya. Ini di bawah ini ada banyak contoh mengenai penggunaan predator sebagai musuh alami ya, predator asing, natural enemies atau biological control atau pengendalian hayati. Yang paling kiri itu adalah kepik predator. Jadi kepik itu sebenarnya ada dua ya, ada yang dia sebagai herbivore, ada yang sebagai predator. Kalau yang herbivora itu biasanya mempunyai stilet. Alat penutupnya namanya stilet ya, dia menusuk mengisap. Kalau herbivora itu biasanya dia stiletnya panjang mengarah ke bawah ke opisthophagus. Sedangkan kalau predator, kepik predator itu biasanya dia mempunyai stilet yang pendek namun kokoh. Seperti ada di gambar, itu ada kepik sedang memangsa ulatnya sampai dihisap cairan tubuhnya ya. Dan ini adalah yang tengah adalah tomcat Staphylidae, dia Coleoptera Staphylidae, kemudian Methodinidae dan lain sebagainya. Itu ya, itu adalah predator. Oke. Kemudian selanjutnya kita akan belajar bagaimana sih sebenarnya karakteristik dari predator itu. Predator itu generalis pada umumnya itu
bersifat generalis. Yang namanya generalis itu adalah dia bisa memangsa apa saja. Jadi mangsanya ada banyak ya, tidak berpaku pada habitat satu atau dua mangsa saja gitu ya. Jadi generalis lebih ke mangsanya itu bisa banyak jenisnya gitu ya. Kemudian dia carnivore pasti ya. Kemudian ada yang namanya heteroism. Apa itu heteroism? Heteroism adalah di mana imago dan immature insects atau pradewasa atau pre-adult itu hidup dan tinggal pada habitat dan juga sumber makanan yang sama gitu. Sehingga menyebabkan apa? Ketika pradewasa dan dewasa hidup pada tempat yang sama, hidup di situ berbarengan, makan bareng-bareng di situ, menyebabkan apa? Adanya kompetisi antar spesies itu sendiri ya. Disebutkan causing competition within the species itself. Jadi ada kompetisi di dalam satu spesies itu sendiri gitu. Sebagai contohnya heteroism yang paling atas, ini ada yang paling atas ini ya, heteroism. Ini ada larva dari Coccinellidae. Ini Coccinellidae, ini kumbang koksi, familinya Coleoptera, ini larvanya, dan ini imagonya. Dia saling kompetisi, saling memperebutkan sumber dayanya ya. Kemudian kadang ada yang dia paralyzing before consuming. Jadi dia seperti membuat pingsan sebelum dikonsumsi, seperti golongan kepik gitu. Dia ada toksin yang ditusukkan ke inangnya. Dan ada yang merusak ya sebelum dikonsumsi, ya dipoyak-poyak gitu ya, dan lain sebagainya, baru dikonsumsi. Itu karakteristik dari predator. Kemudian kalau kita berbicara karakteristik predator yang lain apa? Berbeda. Ntar ya, saya back dulu ya. Ada yang ketinggalan. Jadi kan kalau yang heteroism itu kan imago dan immature atau pre-adult dari predator itu hidup pada habitat yang dan makanan yang sama. Berbeda dengan kalau kita berbicara dengan predator parasitoid minggu lalu. Kalau yang namanya parasitoid itu kan pradewasa atau immature atau pre-adult itu kan dia hidup sebagai parasit, dia memarasit inang. Sedangkan adult dari parasitoid itu hidup bebas atau free living. Jadi berbeda sekali ya. Tidak ada, kalau di parasitoid itu tidak ada lagi kayak istilah perebutan sumber daya gitu, tidak ada, karena memang habitat dan juga makanannya pun berbeda gitu ya. Itu bedanya dengan predator dan parasitoid. Selanjutnya, the individual predatory generally require more than one prey for the development of growth. Yang artinya adalah setiap predator itu pada umumnya itu membutuhkan lebih dari satu mangsa dalam setiap perkembangannya gitu. Dia butuh banyak karena dia lapar terus gitu ya. Dia lapar mangsa, lapar nyari dulu baru dimangsa begitu ya. Dan pada umumnya tubuhnya itu lebih besar daripada mangsanya, dengan beberapa pengecualian ya, tidak semuanya. Kemudian kalau yang namanya predator itu ada beberapa organ yaitu well developed atau dia berkembang jauh lebih baik, sehingga dia mungkin akan dapat terbang dengan cepat, dia bergerak lebih cepat, atau mungkin fungsi-fungsi lain yang menyebabkan dia lebih unggul untuk bisa menangkap mangsa. Sebagai contoh yang tadi sudah saya jelaskan ya, kepik predator itu mempunyai stilet yang pendek namun kokoh.
kan berbeda dengan yang herbivore kan yang panjang. Kalau panjang terus letoy kan susah juga itu kan kalau mau menusuk inang. Bukan inang, memangsa itu kan susah. Ini adalah mouth part of Reduviidae. Reduviidae ini familinya ya, yang ciri-cirinya abdomennya itu melebar ke samping. Kemudian kalau di Mantodea mantidae itu biasanya foreleg atau tungkai depannya itu dia teradaptasi for catching and holding prey. Dia teradaptasi kan dia sudah tahu kan ya tipe tungkainya apa, raptorial, teradaptasi untuk dia menangkap dan juga kemudian mensengkram mangsa. Kemudian bisa dilihat juga ini ada gambar ya, ini dan ini sama. Yang namanya dragonfly atau yang namanya itu capung. Yang namanya capung itu matanya itu hampir seluruh bagian depan frontal dari tubuhnya itu mata gitu. Jadi dia bisa melihat dari belakang pun juga bisa melihat gitu ya. Itu adalah salah satu keunggulan dia akan lebih mudah untuk bisa menangkap mangsa. The body organs well developed. Jadi ada beberapa organ dia yang utuh berkembang jauh lebih baik, seperti itu. Lanjut, predator. Contohnya ini apa? Ini larva coccinellidae, nanti tadi sudah saya singgung ya. Dia sedang memakan kutu daun. Ini kutu daun ya, bisa dilihat ya kutu daunnya kecil-kecil. Ini Andalus. Dia sedang menghisap mangsanya. Ini Myrmeleontidae. Ini adalah imago dari undur-undur ya. Myrmeleontidae ini ordonya Neuroptera. Semua Neuroptera itu berperan sebagai predator ya, sama seperti Odonata, Mantodea ya. Ini Neuroptera Chrysopidae atau disebut dengan green lechwing. Dia mempunyai telur bertangkai, imagonya warna hijau. Mantodea mantidae kalau sudah tahu. Di kumbang Staphylinidae ini Coleoptera juga, ini kumbang Coccinellidae, dan ini sebelah kanan ini adalah kumbang tanah atau familinya adalah kumbang Carabidae ya, bisa dilihat nanti ya. Kemudian kalau kita berbicara mengenai searching behavior atau perilaku mencari mangsa, itu sedikit berbeda dengan inang. Sedikit berbeda dengan parasitoid ya. Kalau yang namanya parasitoid, bagaimana cara dia mencari inang itu dimulai dari host habitat finding, mencari habitatnya, kemudian host finding, kemudian host suitability, host acceptance dan lain sebagainya ya. Kalau yang namanya searching behavior, cara mencari dari mangsa, cara mencari mangsa ya, dia kan predator ya, otomatis dia harus mencari mangsa dong. Nah itu kan ada caranya. Kalau predator itu setidaknya dibagi menjadi 3. Ada sit and wait, diam dan menunggu. Kemudian yang kedua itu trapping, itu membuat perangkap jebakan. Dan ada yang ketiga adalah active searching, itu adalah aktif mencari, baik itu secara random atau secara directional. Random seperti yang gambar sebelah kanan, mari kita lihat yang sebelah kanan. Oke, ini random ya, jadi ini ada larva Cirripidae. Ini ya random aja jalan ke depan, ke belok samping, terus lurus ke kiri ke kanan, keep turning, turn more, go straight, turning lagi dan lain sebagainya sampai dia mencari mangsa yang diinginkan. Nah itu kalau random, ini udah jalan-jalan aja gitu nyari. Berbeda dengan directional itu kalau sirpit larva ini biasanya ini larva Cirripidae, ini imagonya adalah Diptera ya, jadi golongan lalat ini ya Cirripidae. Berbeda dengan directional, itu biasanya
robber fly. Ada robber fly, ini adalah lalat perompak yang bisa dilihat ya di Google. Robber fly itu bagaimana, sirpit larva itu bagaimana. Saya nanti juga akan saya berikan di sini fotonya. Kalau directional itu seperti diarahkan gitu. Caranya dengan apa? Salah satunya adalah visual detection, gitu. Deteksi visual, kelihatan mata gitu. Itunya si masanya itu. Jadi udah dikejar aja gitu si masa. Kemudian other cues atau petunjuk lainnya adalah dari sound. Sama seperti parasitoid ya. Ditemukan bagaimana menemukan inangnya, yaitu dari sound, dari bunyinya ya, dari bunyi si hama, smellnya, baunya, dan juga dari senyawa dari tanaman atau volatile compound-nya ya. Volatile compound yang dihasilkan oleh tanaman yang terserang oleh hama. Nah, itu juga akan dikenali oleh si natural enemy, si musuh alami atau si predator atau parasitoid ya. Seperti itu ya. Nah, ini ya, generalized predator foraging strategies with example. Ini berdasarkan time dan juga energi. Time, waktu, dan juga bagaimana energi yang terpakai. Sit and wait, berarti dia diam dan menunggu. Contohnya siapa? Contohnya adalah nayat. Nah, immature dari dragonfly itu nayat. Nayat itu kan hidup di air ya. Dia salah satunya adalah sit and wait, dia diam dan menunggu. Dan juga terkadang dragonfly itu juga diam dan menunggu. Dia menunggu ngamatin hak gitu ya. Ngamatin dan tiger gitu. Nah, secara waktu kalau diam dan menunggu, secara waktu dia butuh waktu yang sangat lama gitu ya dari segi waktu. Sedangkan energi yang dikeluarkan oleh si predator tersebut sedikit ya. Gimana nggak sedikit, orang cuma diam doang nunggu gitu ya. Strategi yang kedua adalah membuat perangkap. Yang namanya membuat perangkap dengan membatasikan waktu dan juga energinya mungkin ya sama-sama lah ya, mungkin hampir balance. Contohnya adalah ant lion. Ant lion itu adalah undur-undur. Familinya adalah Myrmeleontidae dari Neuroptera. Kemudian ada, kalau arthropoda lain ada spider atau ada spider tuh laba-laba ya. Jadi laba-laba juga dia membuat yang putih-putih itu ya, itu trapping. Jadi dia kan juga predator. Kemudian bedanya apa dengan active searching? Namanya active searching berarti kita secara aktif kita mencari kesana kemari sampai dapat. Secara waktunya yang diperlukan sedikit. Namun energi yang terkuras karena active searching itu sangatlah tinggi, karena dia memang harus ya kesana kemari ya. Contohnya ada dragonfly ya. Dragonfly itu bisa sit and wait dan juga bisa active searching. Terkadang dia menunggu, terkadang juga aktif mencari ya, tergantung mood dia gitu ya. Ini ant lion, ini ada robber fly itu asli Diptera. Dia golongan lalat. Kemudian dia abdomennya itu panjang gitu ya, robber fly itu bisa dilihat di slide. Ada tiger beetle, itu ada Coleoptera carabidae, itu kumbang tanah. Dan sebelah kiri kanan kiri itu adalah larva dan juga imago dari Syrpidae. Syrpidae itu predator. Nah, ini ya, predator dari salah satunya ada kutu daud yang tadi ya, yang cara random tadi ya, yang Syrpidae tadi ya.
larva sirpidae dia akan mencari mangsanya random ya, dari kesana kemari kemana, orangnya mana, orangnya ini ya, ini masuk. Jadi baik larva maupun imago itu berperan sebagai predator. Kemudian kita ke sini biological control technique. Jadi bagaimana sih teknik dari pengendalian hayati ini atau biological control? Ada 3. Nanti ada video yang bisa dilihat, semoga bisa ditampilkan di akhir kuliah ini. Yang pertama ada augmentatif. Yang namanya augmentatif atau disebut dengan augmentasi itu adalah kita mengembangkan musuh alami secara massal. Dan kita melepaskan di lapangan. Biasanya augmentasi ini dilakukan di laboratorium ya. Jadi kita memperbanyak secara massal di laboratorium dan kemudian setelah cukup kita lepaskan di lapangan. Jadi augmentasi itu adalah sebuah usaha untuk meningkatkan populasi dari musuh alami. Jadi itu tidak hanya predator tapi juga parasitoid, patogen dan juga entomopagen lainnya ya. Dengan cara apa? Yaitu kita perbanyakan massa di laboratorium. Dan ada banyak tekniknya sebenarnya dalam augmentasi, tapi yang intinya adalah di sini adalah nantinya adanya pelepasan, rilis dari musuh alami tersebut untuk meningkatkan efektivitas dari musuh alami. Jadi biar optimal gitu pengendalian di lapangan. Dan untuk pelepasan secara periodik kan yang namanya musuh alami kalau kita perbanyak secara massal di laboratorium kan dilepaskan ya ujung-ujungnya ya. Itu dibagi menjadi 2, yaitu ada inundatif dan ada inokulatif. Itu berdasarkan dari jumlah musuh alami yang dilepaskan gitu ya. Yang namanya inokulatif itu adalah jumlah yang kita lepaskan itu sedikit. Jumlah dari musuh alami yang kita lepaskan itu sedikit. Berbeda dengan inundatif, itu sekali kita melepaskan itu dalam jumlah yang besar atau dalam jumlah yang banyak. The release of overwhelming numbers of a mass-produced biological control agent. Jadi kita melepaskan musuh alami yang kita perbajak itu secara berlimpah, secara banyak gitu. Kita melepasin banyak gitu. Berbeda ya, kalau inokulatif itu lebih kepada kita ngelepas sedikit musuh alami ke lapangan dan biarin aja dia nanti berkembang biak sendiri gitu di lahan gitu. Berbeda dengan inundatif. Kalau inundatif kita lepasnya banyak gitu. Dengan ekspektasi apa? Pasti ada ekspektasinya dong. Ekspektasinya adalah secara cepat kita dapat mereduksi dari populasi hama yang ada di lapangan gitu. Di sini disebutkan augmentative biological control is an artificially increase the number of biological control agents. Gitu ya. Ya, secara artifisial kita meningkatkan jumlah dari musuh alami yang ada di alam. Semoga itu ya. Oke, kita lanjut ya. Pelan-pelan. Kemudian strategi yang kedua itu ada yang namanya conservation. Kalau yang tadi kita belajar augmentatif, kalau sekarang konservasi. Yang namanya konservasi bagaimana sih? Ya gimana kita konserv yang sudah ada. Kita memberdayakan dan membudidayakan musuh alami, conserve and empower natural enemies that already exist in a plantation. Kita memperbanyak dan memberdayakan musuh alami yang sudah ada di lapangan. Jadi istilahnya begini,
musuh alami yang sudah ada di lapangan itu kita jaga sebaik mungkin agar dia bisa berkembang biak dengan baik, sehingga dia jumlahnya lebih banyak dan kemudian secara efektif dapat menurunkan populasi hama karena dia selain banyak juga dia berkualitas gitu ya si musuh alami. Caranya bagaimana sih? Cara konservasi ini yang pertama adalah kita mereduksi efek buruk dari pestisida dengan cara misalnya kita menggunakan specific insecticide, bukan generalis ya. Jadi insektisida yang spektrumnya sempit atau kecil atau lebih ke spesifik ya. Kemudian kita juga mengurangi frekuensi penggunaan dari pestisida atau bahkan tidak sama sekali menggunakan pestisida. It's good. Kenapa? Karena kan di situ ya namanya penggunaan pestisida itu pasti tidak hanya berefek pada hama sasaran kita, namun juga berefek pada musuh alami yang ada di situ. Kalau kita tidak menggunakan pestisida dan kita lebih fokus ke pengendalian lain, it's good gitu ya, kenapa tidak? Jadi salah satunya itu ya. Dan kemudian kalaupun harus menggunakan pestisida, jadi harus digunakan secara tepat ya, dosis, konsentrasi dan lain sebagainya. Yang kedua adalah kita memanipulasi habitat. Bagaimana kita memanipulasi habitat ini? Itu dengan cara kita menanam tanaman yang menghasilkan nektar ya. Kita menanam tanaman berbunga. Kemudian juga bisa menggunakan straw mulch atau mulsa yang terbuat dari jerami untuk bisa memproteksi predator. Jadi predator itu bisa menggunakan jerami itu sebagai pelindung ya. Kemudian during non-crop period, jadi selama misalnya periode tidak ada tanaman utama itu natural enemies baik itu predator ataupun parasita itu bisa mendapatkan benefit dari misalnya habitat manipulasi yang kita lakukan ya. Dia bisa memakan nektar sehingga dia tetap bugar tubuhnya, sehingga dia bisa mencari mangsa ataupun inang lainnya. Ini sama ya, yang bawah itu preservation of natural enemies can be achieved by providing habitat and resource for natural enemies ya. Jadi enhance the habitat of the biological control agents. Sebelah kanan ya. Jadi kita meningkatkan bagaimana si habitatnya itu agar sesuai untuk perkembangan si musuh alami, biar dia nyaman di situ, biar dia aman, dia bisa berkembang biak dan lain sebagainya, sehingga dia tetap ada di lapangannya, di lahan. Strategi yang ketiga itu ada classical biological control. Ada strategi pengendalian klasik atau introduksi namanya ya. Yang namanya introduksi itu adalah kita membawa musuh alami dari luar dan atau antar pulau ke wilayah negara kita misalnya. Atau disebutkan di sini kita mengintroduksi musuh alami dari habitat aslinya ke suatu habitat lain. Jadi kita memasukkan musuh alami yang biasanya musuh alaminya itu tidak ada di negara kita. Untuk mengontrol apa? Untuk mengontrol hama, dan biasanya hama-hama yang butuh introduksi itu hama-hama yang eksotik juga, hama-hama yang baru juga. Misalnya kan ada ya hama baru masuk ke Indonesia misalnya. Nah itu kita juga belum ada musuh alaminya. Nah kita juga harus bukan harus banget sih,
Ya salah satu alternatifnya kita bisa melakukan ya pengendalian klasik ini atau introduksi ini ya. Tujuannya ya itu ya, permanent control of the pest. Jadi kita tujuannya lagi-lagi adalah mengendalikan hama tersebut. Jadi sejarahnya dulu itu Vedalia, kumbang Vedalia, Rhodolia cardinalis. Nah ini sebelah kanan ya, Rhodolia cardinalis itu adalah Coleoptera coccinellide. Ini ada larvanya dan ada imagonya. Dia adalah salah satunya dia Vedalia beetle itu untuk mengontrol Echeria furcasi. Kalau ini dia mengendalikan hama kutu putih. Jadi sejarahnya itu dari introduksi dari Vedalia beetle atau Rhodolia cardinalis untuk mengontrol Echeria furcasi di California tahun 86. Dan kemudian sukses besar. Rhodolia cardinalis itu bisa mengendalikan si Echeria furcasi, dan setelah saat itu 6.000 introduksi atau lebih dari 2.000 serangga itu secara worldwide itu saling melakukan introduksi gitu ya. Tentunya dengan banyak ketentuan yang harus dilakukan sebelum melakukan introduksi, karena belum tentu yang mengintroduksi itu baik untuk negara yang dituju gitu ya. Contohnya di kita adalah Putuloncat lantorol, Heteropsila cubana, itu adalah hama invasif yang dia masuk ke Indonesia tahun 86, tepatnya di Ciawi, Bogor ya. Dan sebenarnya ada banyak kan, itu hama invasif ya. Putuloncat lantorol, the Emperor jumping flea, Heteropsila cubana. Oke, lanjut ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya, the influence of flower refugia on biological control, which is itu sangat penting sekali. Kita memanipulasi habitat agar si musuh alami itu betah tinggal di lahan kita dengan cara apa? Providing tanaman yang menghasilkan nektar untuk makanan imago dari parasitoid ya. Dan juga tempat sebagai dan juga sebagai tempat berlindung ya, supaya tidak hanya makan juga tapi tempat berlindung. Area di mana populasi atau organisme itu dapat survive pada periode yang tidak diinginkan ya. Kemudian refugia itu ada banyak, bisa ditemukan ada tanaman kenikiran, kemudian ada bunga matahari, ada zinnia, ada Tagetes erecta, dan gitu ya. Tagetes erecta yang sudah samping warna kuning, dan zinnia juga digunakan sebagai tanaman refugia. Benefitnya apa? Sudah dijelaskan, dia provide nektar sehingga dapat support kehidupan dari imago parasitoid dan juga predator, dan juga provide shelter atau tempat berlindung bagi musuh alam. Nah ini yang dilakukan petani. Jadi petani juga sudah mulai teredukasi bahwa refugia ini penting untuk juga ditanam di lahannya, tidak hanya sebagai kehidupan musuh alami, tapi juga sebagai estetik landscape ya, dari lahan tersebut ya. Sebagai contohnya malah yang kemarin yang ada slide mengenai tanaman refugia yang mengelilingi suatu lahan, dan kemudian itu malah dijadikan sebagai agrowisata atau agrotourism ya. Dan ini bahasan kita yang kedua adalah mengenai invasive pest atau alien species. Invasive species kalian sudah tahu, invasive species, alien species, exotic species is the same. Jadi semuanya sama. Itu adalah organisme yang masuk ke suatu area yang bukan aslinya gitu ya. Dan tidak hanya hama ya, bisa gulma, virus, bakteri, serangga, dan lain-lain sebagainya.
karena kita sekarang bahasanya kita lebih fokus. Nah, ini ada 3 hama yang hama invasif yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah invasi spesifik, ada yang namanya Spodoptera frugiperda, atau dalam istilah umumnya disebut sebagai the fall armyworm. Aslinya dari United States, dia masuk baru-baru ini, baru sekitar 2 tahun masuk Indonesia tahun 2019. Dan dia sekarang mengancam crop kita, terutama jagung. Dan this species seemingly displays a very wide host range with over 80 plant recorded. Banyak inangnya. Kalau banyak inangnya berarti kalau misalnya jagungnya nggak ada, tenang, ya masih bisa tetap hidup, orang inangnya banyak gitu ya. Kemudian, the most frequently consumed plants are field corn and sweet corn. Dia suka jagung. Siklus hidupnya itu complete in 30 days. Sekitar itu ya. Kemudian dia ada 6 instar. Jadi dia ganti kulitnya 6 kali. Dan ada dari Spodoptera itu spesiesnya ada banyak ya, ada Spodoptera exigua, ada Spodoptera litura. Nah, ini kalau Spodoptera frugiperda ini yang baru. Jadi kalau Spodoptera frugiperda itu di kepalanya itu ada seperti tanda huruf Y gitu ya. Nanti akan saya beri. Pupa itu biasanya dia kalau menjelang berpupa dia akan ke tanah pada kedalaman 2-8. The moth, ini moth ya, bukan butterfly. Moth itu ngangap, dia punya wingspan atau bentang sayapnya sekitar 32-40 mili ya, sekitar 4 cm ya. Mengapa ini sangat penting sekali bagi keberlangsungan jagung kita, karena ini sangat mengancam sekali ya. Itu telurnya, pakai telurnya ada banyak sekali, bertelur itu bisa ratusan ya, seperti ini telurnya. Masa telurnya kalau udah mata seperti ini banyak sekali, dan ini kalau survive semua sampai ini semua jadi imago gimana? Mereka kawin kemudian mereka bertelur lagi segini banyaknya, itu seterusnya. Berapa banyak jagung kita kan habis bisa karena Spodoptera frugiperda. Oleh karena itu ya, sekarang hama ini menjadi sorotan bagi kita semua, pemerintah, petani, akademisi, dan lain sebagainya. Newly hatched larva. Larva instar awal kepalanya agak gede ya, tapi lama-kelamaan enggak. Mature larva itu larva yang lebih dewasa. Nah ini yang saya bilang tadi, di kepalanya seperti huruf Y terbalik, ini bisa dilihat ya, Y terbalik di sini. Oke, ini musuh alaminya ada Cottesia, ini parasitoid, kemudian Nomuraya rilei. Dan ini ada gejala kerusakannya ada di sini, bisa dilihat di slide. Damage, kerusakannya bagaimana? Larva cause damage by consuming foliage. Ya, larva itu mengkonsumsi dedaunan. Instar awal atau larva yang muda itu biasanya dia makan jaringan daun dari satu sisi gitu. Kemudian dia akan meninggalkan lapisan epidermis warnanya putih. Jadi daun itu nggak semuanya dimakan sampai bolong gitu, enggak kalau instar awal, tapi ya dimakan atasnya aja. Dia kan masih kecil, masih imut gitu ya. Masih kecil, masih imut, masih belum mungkin alat mulutnya belum begitu kuat untuk memakan. Jadi yang dimakan lapisan epidermis. Lapisan atasnya dan meninggalkan epidermis. Instar yang lebih tinggi pada instar yang kedua atau ketiga, kemudian larva itu mulai membuat holes in leaves. Dia mulai membuat lubang di daun, dan lama-kelamaan dia makan dari pinggir. Larva lama-kelamaan juga akan makan growing point. Growing point itu titik tumbuh dari jagung.
Kalau sudah dimakan titik tumbuhnya itu rasanya akan susah sekali, jagung tersebut bisa. Ini musuh alaminya sudah saya jelaskan tadi. Ini cendawan entom patogen. Nah, itu cendawan entom patogen itu apa? Nanti kita akan bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Pneumorrhea relay, kalian setidaknya tahu namanya dulu ya. Sekarang ada NPV, ini virus, itu virus entom patogen. Kemudian ada invasif spesies lainnya, yaitu ada Paracoccus marginatus. Paracoccus marginatus ini masuk ke Indonesia tahun 2008. Dia termasuk invasif foreign pest dan dia menyerang tanaman pepaya kita. Rasanya kalian sudah sangat familiar sekali dengan hama ini. Ternyata hama ini adalah hama invasif yang menyerang tanaman pepaya. Sejak tahun 2008, dan dia aslinya Belize. Di Belize itu di mana? Silahkan dilihat di maps. Costa Rica, Guatemala, dan Meksiko. Dia aslinya awalnya dari situ ya. Dan papaya mealybug itu bisa inangnya bisa 55 plant species atau bahkan lebih sekarang. Dia tidak hanya menyerang pepaya, tapi juga menyerang tanaman lain, misalnya mangga, pomegranate, hibiscus, cotton, tomato, eggplant, peppers, bean, pea, sweet potato, dan lain sebagainya. Banyak yang bisa diserang oleh hama ini, Paracoccus marginatus. Gitu. Siklus hidupnya bagaimana? Dia Hemiptera pseudococcidae ya. Saya lupa mencantumkan di situ. Oke, udah ya ternyata udah. Ini Hemiptera pseudococcidae. Ini siklus hidupnya dari telur, larva instar 1, larva instar 2, larva instar 3, pupa, dan kemudian dia menjadi imago. Dari telur, jadi dia itu relatif tidak banyak bergerak ya. Hanya instar awalnya saja yang dia itu aktif bergerak atau disebut dengan crawler. Sini ya, tolong dicatat ya, barangkali masuk ujian. Jadi instar 1 dari pseudococcidae ini crawler, jadi dia aktif bergerak, crawler, aktif bergerak. Imago betinanya dia gendut seperti ini, sedangkan imago yang jantannya dia terbang, dia punya sayap, jadi beda ya. Kemudian ini yang menyerang pepaya. Kerusakannya, jadi si papaya mealybug itu memasukkan stiletnya ke epidermis daun atau ke buah ataupun ke batang, ke buah dan lain sebagainya. Dan kemudian dia memakan cairan tanaman atau plant sap. At the same time, it ejects a toxin substance into the plant. Pada waktu yang sama dia juga menginjeksikan toksik ke dalam tanaman tersebut, which result in chlorosis. Jadi dia hasilnya chlorosis. Chlorosis itu adalah semacam dia menguning, distorsi. Jadi kemudian dia kalau diserang kutu-kutuan itu biasanya tanamannya itu kruel gitu. Apa sih namanya kruel? Keriting. Stunting itu adalah tanaman itu jadi kayak pendek gitu loh. Apa sih namanya pendek? Stunting bukan apa ya? Stunting itu kerdil ya. Kemudian buah menjadi lebih mudah fall atau mudah jatuh. Kemudian dia juga yang namanya kutu-kutuan itu perlu diingat. Dia menghasilkan honeydew atau embun madu ya, dan embun madu itu menjadi source yang penting untuk perkembangan sotimul. Sotimul itu adalah embun jelaga yang pastinya bisa akan mematikan tanaman. Embun jelaga itu yang ini loh, yang hitam-hitam ini loh, hitam-hitam ini adalah embun jelaga. Embun jelaga itu adalah jenis jamur ya, jamur yang menyerang ya gitu, karena kan dia honeydew itu manis ya, dan kemudian itu menjadi substrat yang baik untuk pertumbuhan sotimul ini. Jadi ya, sotimul kalau ada kutu-kutuan biasanya ada embun jelaga.
Musuh alaminya ini ada Cryptolemus, ada Leechwing, ada Hoverfly, ada Incertidae itu parasitoid. Contohnya ini ya. Cryptolemus, ini ya, Leechwing, Hoverfly, ini ya sirkuit ya tadi ya. Nah ini yang perlu kalian tahu, ini Cryptolemus dia lagi makan ini apa nembak. Yang perlu kalian tahu bahwa ini Chrysophidae, Neuroptera, ini mempunyai, tadi saya bilang ya, ini dia mempunyai telur bertangkai. Rupanya seperti ini, larvanya seperti ini. Hama invasif yang terakhir, ini ada lagi yang muncul ya, yang akan saya bahas adalah Pomacia canaliculata, the golden snail. Itu invasif yang tidak hanya Indonesia tapi mostly in Southeast Asia. Dia invasif juga dan dia menyerang tanaman berhektar-hektar rice fields kita. Ya, originally dari jauh-jauh datang dari Amerika. Ngapain dia datang ke sini ya? Sebagai ornamental, bagus, lucu, sebagai pet. Dan lama-kelamaan dia become pest of rice fields when released into nature. Ya, suatu ketika dia lolos, jadi terlepas mungkin ke sawah gitu, dan ternyata berkembang biak jauh lebih banyak. Dan dia ability-nya dia sangat berkembang, sangat cepat dan sangat kuat. Dia bisa hidup sampai 2 tahun. Dan satu koloni telur itu bisa mencapai 400 telur. Atau bahkan bisa lebih ya. Dan hatchability itu adalah kemampuan dia untuk menetas. Itu bisa sampai 90% bisa menetas semua. They are able to breathe in the mud. Mereka sangat bisa survive sekali dengan climate kita. Dengan kondisi lumpur, dia terendam lumpur, dia masih bisa aja nafas gitu ya. Kemudian berarti dia bisa bernafas dalam keadaan oksigen yang sedikit gitu ya. Oke, ini ada video akan saya putar di akhir karena takut ngehang atau apa, karena kadang kalau saya putar video itu agak ngehang, jadi saya skip dulu ya. Ini take home assignment, silahkan dikerjakan sebaik mungkin. Oke, dan hari ini kita sudah selesai. Oke, saya kesini dulu ya. Kita dulu. Pac-Man. Ini ilustrasi ya tentang augmentative conservative introduction. Pac-Man ini gambarnya kuning. Ini sebagai hamanya. Ya, di sini Pac-Man ini adalah boss. Itu adalah musuh alami dari yang hama tadi. Nah, simbolnya kayak ini. Jangan sampai musuh alaminya kalah. Nah, time to play biological. Strategi yang pertama, augmentatif. Secara artifisial kita menambah jumlah dari musuh alaminya. Nah, itu kan hamanya. Oke, kita tambah lagi hama yang kuning-kuningnya. Musuh alaminya kita tambah. Nah, lama-kelamaan secara artifisial tadi ya. Satu yang kedua adalah konservasi. Kita meningkatkan habitat dari musuh alami. Oke, musuh alaminya kita tanaman refugia misalnya, sehingga lebih banyak lagi musuh alami yang bisa hidup. Dan kemudian hama akan mati. Strategi yang ketiga adalah pengendalian klasik, adalah introduksi dari musuh alami. Oke, kita introduksi misalnya di Jepang gitu ya, untuk mematikan hama yang kuning-kuning tadi ya.
Oke, kita introduksi ke sini. Lama akan mati. Sukses. Itu nanti untuk videonya silakan tonton ulang. Linknya akan saya cantumkan di Google Classroom. Oke, hari ini cukup sekian. Terima kasih. Sudah waktunya saya untuk tidur. Terima kasih. Sampai jumpa minggu depan. Tetap semangat, karena saya juga masih tetap semangat untuk memberikan materi yang terbaik untuk kalian. Dan sampai jumpa. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.